Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, hati setiap diri manusia itu mempunyai dua teduhan golongan. Ada nyamannya hati seseorang itu terletak pada titik banyaknya syahwatut dunia. Wis mulai nyantol iki. Mulai nyantol. Sehingga pada umumnya manusia dibekali sifat basariyah, wajar kalau manusia itu mempunyai keinginan dan kepinginan apa yang ada kaitannya dengan maisatu dunia, kebutuhan dunia itu berlimpah ruah. Udah tak proses tinggal sedikit. Allah sampun sudah menjelaskan dalam satu ayat bahwasanya siapapun diri Anda, bila mana hati berteduh terus semakin besar teduhannya ada di situ, maka itu semakin tambah lalailah hati ini kepada Allah. Alhaakumut takasur. Hati bermegah-megahan dengan selain Allah, itu syahwatut dunia itu akan menjadikan hati itu tambah jauh dari Allah. Dan hati tersebut gampang atau mudah hati itu lalai pada Allah. Mohon maaf, saya koreksi diri, tidak koreksi orang lain. Tatkala posisi teduhan hatiku ada di sini, Bapak Ibu, jangankan saya beraktivitas di luar sholat, di dalam sholat pun hatiku lalai dari Allah. Apapun status saya, apakah saya hafid, hafal Quran, hafalnya itu nyungsang sekalian. Tahu nyungsang ya? Nyungsang itu gini, kebalik. Jadi dari depan sampai akhir itu yo hafal, dari akhir jalan ke depan itu hafal. Itu namanya nyungsang. Setinggi apapun popularitas saya, pasti seperti itu. Sebanyak umat apapun yang memuja saya karena saya punya status sebagai warasatul anbiya misalkan, pasti seperti itu. Pasti Pak. Setinggi apapun derajat pangkat saya, sefasyih apapun pembacaan makharijul huruf saya, tetap hatiku lalai pada Allah. Sampai kapan? Hatta zurtumul makobir, sampai kita dikubur atau dipatok dua. Ini keadaan kelompok hati seseorang mayoritas, Bapak Ibu. Bapak Ibu, mayoritas ini. Saya tidak mau mengatakan kelompok mana, enggak. Yang jelas mereka yang akrifnya ilallah
itu sebatas ismu zat. Kenalnya hatinya pada Allah itu sebatas nama. Nih, saya enggak ngomong golongan ini, enggak. Saya katakan saya itu evaluasi diri. Terus kita ada di mana nanti? Bapak Ibu, inilah yang dikatakan Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 258. Di situ dikatakan, barang siapa yang hatinya condong terhadap nafsu, tanda-tandanya hati ini memenangkan sifat basariyah, akhirnya keduan hatinya ini senang terhadap syahwat dunia, maka dia akan mengalami satu kegelapan yang tidak ada batasnya. Subhanallah, Bapak Ibu, kita kalau tahu gitu ya, kalau tahu bahwasanya selain Allah itu sebagai hal yang gelap, kalau hati sadar, aku yakin siapapun Anda tidak akan pernah mendekati. Enggak pernah mendekati. Walaupun jasad mendekati. Hati yang kami maksud. Kita tahu mengapa beliau Nabiullah Adam alaihissalam itu sampai terjebak makan buah khuldi karena mendekat. Mohon maaf, kalau kita ada di tengah hutan, gak ada sepeda motor, gak mendekat mobil, ada keinginan? Gak ada. Terus lewat mana kalau dalam hutan ada mobil? Jadi keinginan gak ada. Itu umpama seperti itu. Keinginan akan muncul sebab dalam hati melihat sesuatu yang diinginkan. Mohon maaf ya, ini mohon maaf, kita sama-sama tetangga. Kehidupan kita biasa-biasa saja. Nah, suatu hari tetangga kita itu beli kulkas, ya. Terus melihat fungsi manfaat daripada kulkas itu seperti itu, enak gitu ya. Mau pingin es itu sudah nggak adik beli, akhirnya kepingin. Munculnya satu keinginan itu dikarenakan melihat sesuatu yang diinginkan. Ini awal proses daripada itu. Bukan perkara keinginan itu selalu disalahkan, enggak, boten. Bukan pangkat, jabatan, kedudukan, kehormatan, kaya itu dilarang, boten. Napa boten niku? Tidak ya. Punten. Tidak. Yang dilarang oleh Allah itu kita melampaui batas. Banyak ayat yang mengatakan perkara yang melampaui batas. Yang dimaksud melampaui batas apa? Menuhankan, ya. Keinginan yang akan dicapai itu sehingga dihukumi kita telah mengganti Allah dengan satu keinginan. Jelas kalah, Pak. Saya kasih contoh secara logika. Kita sebagai anak mulai dewasa mengenal perempuan. Kita satu saat melihat seorang wanita sukanya setengah mati. Kalau sekarang penak lewat HP, Pak ya, gampang. Dulu ada istilah obat lamu. Obat lamu itu apa? Yang mengantar. Kalau hati sudah terjerumus di dalam hub, rasa mahabbah terhadap seorang gadis, orang tua ngandani nuturi pasti tidak
hiraukan. Kalah. Karena aku juga ngalami sendiri. Pernah ngalami sendiri ngoten. Jadi orang tua nuturi, kasih fatwa itu sudah masuk telinga kanan, keluar kiri. Dikalahkan oleh mahabbah itu. Sama. Hati menghambakan diri terhadap nafsu lewat. Apa bentuk keinginan sifat basariyah? Apakah itu kaya? Apakah itu pangkat? Apakah itu status? Intinya dimasukkan dalam satu wadah namanya syahwatud dunia atau kesenangan yang berbangsa dunia. Loh, kalau sudah hati kejebak di sini Bapak Ibu, sama halnya kita telah mengganti Allah sebagai Tuhan kita yang sebenarnya dengan yang disebut syahwat itu dalam Quran disebut sebagai at-taghut. Ani'budullaha wajtanibut taghut. Jelas Allah melarang. Ani'budullaha, arahkanlah hatimu terhadap hidup Allah, itu yang dimaksud. Wajtanibu, dan jauhi at-taghut, syahwatud dunya. At-taghut itu kalau diterjemahkan secara lughat adalah berhala. Berarti kita telah mengganti Allah dengan berhala. Ini kajian tasawuf belum ya? Syariat enggak ngaji yang sampai di sini karena memang kelas bahaya. Mohon maaf. Ya. Jadi golongan hati manusia ada yang seperti ini Bapak Ibu. Terlepas orang lain, kita sendiri. Sebelum kita mengenal, menerima ajaran Allah, qad tabayyana rusdu minal ghayy, ajaran Nabiullah Ibrahim, yaitu ajaran millata Ibrahim Hanif, ajaran yang hati condong pada Allah lewat tauhid. Sebelum itu kita juga sama Pak ya, sama. Kita masih terjebak di dalam kubangan hawa nafsu. Insyaallah. Dan ini sudah menjadi proses kita. Alhamdulillah, kuucapkan matur suwun terhadap Allah yang telah membuka pintu hati kita jamaah sehingga bisa menerima ajaran Allah ini. Sebab Allah sampun dawuh sudah bersabda di dalam satu ayat, barang siapa saat di dunia masih terbelenggu oleh syahwatud dunia sehingga menjadikan hatinya gelap sampai dia akhir hayat, maka di akhirat pun juga begitu, dalam keadaan kegelapan.